Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat Rumah Berkat yang boleh kembali lagi bersama pada malam hari ini, minggu ketiga di bulan Maret, dan juga terkhusus kepada Pak Edi Nurhan yang boleh bergabung bersama kita semua sahabat Rumah Berkat di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau boleh meluangkan waktunya kepada kita semua untuk berbagi, ya, berbagi. Tentunya bukan satu hal berbagi yang eh, bagaimana, tetapi berbagi hal yang positif, positif tentang satu pola hidup, ya, yang baik, yang sehat untuk kita semua pada malam hari ini, sahabat Rumah Berkat. Baik, mungkin Peti, apakah kita bisa mulai? Boleh, Om. Oke, terima kasih. Dan pada malam hari ini eh, kita akan mendengarkan satu pemaparan presentasi yang dibawakan oleh Pak Edi Nurhan yang berjudul Intermittent Fasting. Namun sebelum itu tidak ada salahnya kita buka dengan doa. Saya mohon izin kepada sahabat Rumah Berkat semua, kita akan berdoa. Saya bawakan di dalam doa agama Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat tentang pola hidup yang sehat, yang tentunya ini berasal dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah sertai di dalam acara pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya, dan juga kami memohon biarlah kiranya jaringan dan alat-alat yang dipergunakan ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sebelum itu pepatah katakan tidak kenal maka tidak sayang. Ini Bapak Ibu sekalian, sahabat Rumah Berkat, pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Edi Nurhan. Beliau lahir di Tanjung Pinang 24 Agustus 1963. Sudah 60 tahun ya, kurang lebih. Mempunyai seorang istri bernama Ibu Yani Burhan. Anak-anak ada 3, Yolanda, Yosia, dan Yonatan. Aktivitas beliau adalah wira swasta di bidang IT. Wah, pendidikannya ini luar biasa. S1-nya Sarjana Teknik Informatika, S2 Master of Art, Program Studi Pastoral Counseling, STT, Sunergeo, Banten. Dan S3, Doctor of Ministry, Program Studi Pastoral atau Counseling. Nah, banyak tentunya hal-hal yang akan disampaikan oleh tamu kita yang terhormat Pak Edi Nurhan pada malam hari ini kepada sahabat Rumah Berkat semua. Kita akan mendengarkan. Jadi nanti setelah pemaparan presentasi dari Pak Edi Nurhan, jangan takut Bapak Ibu sekalian, sahabat Rumah Berkat, nanti ada sesi pertanyaan yang mungkin boleh kita manfaatkan sesi pertanyaan ini sebagai konfirmasi ataupun hal-hal yang mungkin kita butuhkan atau masih kita belum mengerti. Mungkin begitu, sahabat Rumah Berkat dan narasumber kita Pak Edi Nurhan, kami persilahkan untuk bisa mulai. Selamat malam, terima kasih. Saya akan coba sambil share screen supaya sebentar dulu.
Hmm, Oke. Hmm, oke. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ya, sudah Baik. terlihat. Nah, mungkin bisa mulai. Jadi saya diminta untuk berbicara mengenai satu judul namanya intermittent fasting. Nah, apa itu intermittent fasting? Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin membawakan kita kepada satu tulisan yang ditulis oleh Thomas Fuller. Thomas Fuller ini mengatakan bahwa kesehatan itu menurut Thomas Fuller itu dia katakan tidak dihargai sebelum penyakit datang. Kata-kata ini menurut saya ini sangat luar biasa ya, bahwa kita kadang-kadang tidak menghargai kesehatan kita sampai begitu kita sudah dokter kasih tahu kita sakit jantung, kencing manis dan sebagainya, baru kemudian kita mulai panik, mulai waduh bagaimana caranya supaya sembuh ya, kita mulai belajar hidup sehat. Tentu tidak terlambat, tapi alangkah baiknya kalau kita belajar hidup sehat sebelum penyakit datang, menghargai akan tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati. Jadi saya suka cerita bahwa saya bilang saya bukan orang yang bisa jaga mobil, karena bagi saya mobil ini kendaraan saja. Jadi saya tidak mengerti mengenai spare part mobil. Bagi saya kalau mobil itu ada masalah ya sudah tua merongrong ya jual aja. Kemudian kita tambah duit kita bisa beli baru. Sayang kita nggak bisa lakukan dengan kesehatan kita ya, kita nggak bisa lakukan dengan tubuh kita. Aduh tubuh ini udah merongrong nih, kita jual aja tambah duit beli baru, nggak bisa ya. Jadi kita stuck dengan tubuh kita seumur hidup kita. Jadi itu sebabnya kita jangan sampai lebih merawat mobil dibanding dengan merawat tubuh kita. Saya baru saja jalan-jalan dengan kakak saya punya 5 kakak, yang satu di Singapura nggak bisa ikut. Jadi ada satu sudah meninggal karena COVID. Jadi ada 3 yang ikut saya jalan-jalan. Ya kami usia sekitar, ya saya paling muda ya. Mereka mungkin 62 sampai 69 lah ya. Jalan-jalan saya mau ajak mereka turun untuk lihat air terjun. Nggak ada yang bisa turun. Ada yang lututnya masalah, ada yang pinggangnya masalah, dan sebagainya. Wah, jadi kita sampai di situ, wah, saya bilang saya salah perhitungan ya. Jadi kalau kita menjaga kesehatan kita, maka kita bisa menikmati hidup. Karena menikmati hidup ini tentu tidak bisa hanya dengan uang, tetapi kita perlu juga unsur kesehatan. Ini tolong tidak dilihat dari segi kesombongan. Nah, ini saya hanya ingin merangsang saudara sekalian ya. Nah, ini di Gunung Gede, saya merayakan ulang tahun pernikahan saya 2 tahun yang lalu bersama dengan istri, manjat Gunung Gede. Hampir 7-8 jam ya kita mendaki gunung dan merayakannya di sana. Tentu kita nggak bisa lakukan itu kalau kita tidak memiliki kesehatan. Mudah-mudahan ketika kita umur kita kira-kira sudah 50 ke atas, maka kita masih bisa menikmati hidup. Sering kali kita invest ya, kita invest uang kita supaya nanti kalau kita sudah pensiun, kita bisa punya uang untuk menikmati hidup. Tapi jarang orang invest kesehatan. Sehingga pada saat dia pensiun, dia memiliki kesehatan untuk menikmati hidup. Karena ada yang mengatakan bahwa untuk menikmati hidup perlu 3 komponen, yaitu waktu, uang, dan kesehatan. Anda mungkin waktu pensiun punya uang, punya waktu, kalau tidak memiliki kesehatan, maka tentu Anda jalan-jalan didorong di kursi roda, tentu bukan sesuatu yang nikmat ya. Nah, bagaimana cara kita invest kesehatan? Invest kesehatan itu adalah satu pilihan. Kita memilih untuk invest kesehatan itu melalui pilihan kita setiap hari tentunya kan. Melalui pilihan kita. Itu mulai dari buka mata kita sudah dihadapi oleh pilihan-pilihan kan. Apakah kita memilih untuk bangun tidur atau terus tidur ya.
kemudian kita memilih untuk berolahraga, atau mau tetap nonton TV dengan makan makanan cemilan-cemilan. Semua ini adalah pilihan-pilihan yang kita pilih merupakan investasi kita untuk masa yang akan datang. Begitu juga dengan stres ya dan sebagainya. Jadi dikatakan pada akhirnya segala sesuatu itu datang dengan sebuah harga. Artinya tidak ada makan siang yang gratis. Jangan dipikir bahwa oh saya mau senang-senang merusak kesehatan saya, tapi saya maunya waktu saya tua saya tetap sehat-sehat. Ya, dia katakan ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita mau hidupnya sembarangan, harga yang kita bayar apa? Yaitu penyakit. Tapi kalau kita jaga kesehatan kita, apa yang kita bayar adalah tubuh yang sehat. Itu adalah hukum sebab akibat diajarkan oleh semua agama ya. Kita akan memetik buah dari bibit yang kita tanam. Baik, jadi di setiap pilihan kita setiap hari ini, mulai buka mata, memilih makanan, olahraga, stres, dan sebagainya, itu akan membawa kita kepada dua jalan. Cuma ada dua jalan. Apakah kita berjalan kepada kesehatan, atau kita berjalan kepada penyakit. Malam ini mudah-mudahan setelah kita selesai untuk membahas tip kesehatan ini, kita bisa tahu kita ini sedang berjalan di jalan yang mana. Kalau kita tahu kita sedang ada di jalan tol menuju ke penyakit, mari cepat-cepat kita keluar ya, exit. Kemudian U-turn, ya, belok balik. Saya sedang cerita ini. Ini ada cerita yang sangat menarik mengenai seorang yang bernama Luigi Carnaro. Luigi Carnaro hidup di zaman tahun 1500-an ya. Dia adalah seorang orang keluarga kaya, aristokrat ya, sangat kaya, dan orang-orang yang demikian di Italia itu kerjanya adalah ya mencari kesenangan hidup lah ya, mencari kesenangan hidup dengan makanan tentunya. Jadi Luigi ini setiap hari selalu makan paginya itu makan pagi yang berat ya, mewah bersama dengan teman-teman bisnisnya. Lalu kemudian makan siangnya juga nggak kalah meriah ya. Kemudian dia makan siang sambil ngobrol soal politik dengan politikus-politikus di hotel. Lalu kemudian dia makan malamnya juga seringkali di restoran, di ruang dangsa bersama dengan teman-temannya. Jadi di dalam satu hari Luigi bisa makan sampai 4-5 kali, makan besar semuanya. Tentu makanan pesta. Dan makanan-makanannya dia makan tentunya makanan yang penuh dengan daging, gula, minyak, dibakar, dipanggang, sehingga akhirnya menumpuk menjadi lemak dan penyakit di dalam tubuhnya. Nah, sekalian tadi kita sudah bicara bahwa segala sesuatu itu datang dengan apa? Dengan harga yang harus dibayar kan? Dan akhirnya karena gaya hidup dia, maka Luigi harus membayar. Dan di usia 40 tahun, si Luigi itu jatuh sakit dan sakit keras sekali. Dan biasanya memang rata-rata orang aristokrat Italia itu meninggal di usia 50 tahun. Jadi dokternya bilang sama dia, kalau kamu mau hidup, ya kamu harus jaga makanan. Dan rata-rata orang yang dengar dokter ngomong begitu, ya diabaikan saja. Tapi Luigi tidak demikian. Dia tahu dia sudah merusak kesehatannya di bagian pertama dari hidupnya. Jadi dia mau bangkit dan kemudian dia mau memperbaiki. Nah, terus terang dia tidak tahu banyak mengenai kesehatan. Tentu di zaman tahun 1500 itu kesehatan tidak semaju sekarang. Lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang dia tahu baik, menjaga kesehatannya. Dan saudara tahu dia menghembuskan nafasnya di usia 102 tahun. 2 kali usia rata-rata teman-temannya. Anda mau tahu apa yang membawa dia ke rumah sakit? Dia ke rumah sakit oleh karena dia berpesta setiap hari. Saudara tahu apa yang menyembuhkan dia? Yang menyembuhkan dia adalah fast atau puasa. Jadi saudara sekalian melihat bahwa ada 2 hal yang ada pilihan bagi kita. Yang satu adalah feast atau puasa. Yang kedua adalah feast atau pesta. Yang kedua adalah fast atau puasa. Sekalian di zaman dulu, orang dulu itu hidupnya adalah hidup dari bertani dan berburu. Jadi food gathering ya. Kadang-kadang mereka kelebihan makanan, kadang-kadang mereka kekurangan makanan.
Kadang-kadang kalau mereka lebih banyak makanan yang mereka bawa pulang, mereka mengadakan pesta, feast ya. Tapi kalau pada saat musim dingin, di mana makanannya mereka susah dapat, kadang-kadang mereka terpaksa harus berpuasa atau fast. Pada saat mereka makan banyak, tubuh tidak mengatakan, oke, saya hanya butuh sedikit saja, yang sisanya saya buang. Enggak. Tubuh menyimpan cadangan makanan, karena dia tahu satu hari kelak, pada saat tidak ada makanan, maka makanan-makanan yang lebih itu disimpan dalam bentuk lemak, bisa dibakar sebagai sumber energi. Ya, jadi kadang-kadang mereka berpesta, kadang-kadang mereka terpaksa harus puasa. Itu memang begitulah kehidupan orang zaman dulu. Sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Berapa di antara saudara yang terakhir puasa karena tidak ada makanan? Mungkin Anda satu kali bangun tidur, mau makan siang, nggak ada makanan, mau masak, kulkasnya kosong, mau ke pasar, pasarnya tutup, ke supermarket, supermarketnya tutup. Jadi tidak ada makanan di mana-mana sehingga Anda terpaksa harus puasa, sehingga tubuh membakar lemak yang disimpan sebagai cadangan. Saya mau tanya kapan? Saya bisa berani menjamin hampir tidak pernah. Ya, kita selalu ada makanan. Ya, kalau tidak ada makanan, Anda tinggal pergi ke mall. 365 hari mall itu buka dan selalu ada makanan. Mall menjual segala macam makanan yang Anda suka. Mall tutup, Anda bisa ke Indomaret. Di sana juga ada makanan kecil yang Anda bisa makan. Indomaret tutup, Anda tinggal telepon, Grab atau GoFood akan mengantar makanan ke rumah Anda. Semua makanan-makanan. Lalu kemudian ilmu pengetahuan mengatakan, ada lebih tepatnya, industri makanan mengatakan Anda harus makan 3 kali makanan besar, 3 kali snack. Jadi Anda makan banyak, Anda makan lemak tinggi, dan kemudian tubuh mengatakan, oh ini lagi feast, lagi pesta. Kita simpan semua lemak-lemak makanan lebih ini supaya kelak satu hari di mana orang ini dalam keadaan tidak ada makanan, itu lemak bisa digunakan. Tapi karena Anda tidak pernah menggunakan, maka terus disimpan, akhirnya mulai deh pinggangnya, mulai ada lemak gede, perut mulai busung, ya, paha mulai membesar, ya, terutama wanita-wanita, dan akhirnya apa yang terjadi? Kegemukan. Kegemukan menjadi sebuah wabah melanda dunia ini. Kegemukan dikatakan dari sejak tahun 1975 ke sekarang itu 3 kali lipat. 650 juta orang obes. Obes itu bukan cuman gemuk, nggak enak dilihat, enggak. Tapi dia juga adalah penyebab daripada penyakit-penyakit seperti penyakit kardiovaskular, kemudian penyakit jantung, lalu kemudian stroke yang merupakan pembunuh utama di dunia modern ini. Belum dengan kencing manis, ya, kencing manis juga terus bertambah. Oleh karena apa? Oleh karena kita makan dan tidak pernah bakar. Jadi makanan ditumpuk, lalu tubuh sampai bingung ini kapan pajekliknya kok jadi nggak pernah. Dan kemudian semua simpanan makanan itu menyebabkan masalah. Lalu kemudian Anda tahu semua penyakit yang terjadi pada tulang, pada penyakit generatif. Lalu kemudian kita lihat tulang kita jadi bermasalah, kita punya sendi bermasalah karena tidak didesain. Ibarat kalau Anda punya pondasinya 1 lantai, sekarang 3 lantai, bayangkan. Ya pondasinya nggak kuat. Tuh tidak dibuat untuk tubuh Anda sebegitu berat. Lalu kemudian mulailah penyakit kanker. Sekarang kita lihat, enggak, zaman dulu hampir tidak pernah ada kanker, kita tidak pernah dengar. Sekarang kita dengar kanker endometrial, kemudian ada kanker kanker paru-paru, kanker payudara, prostat, hati, dan sebagainya. Ya, kenapa semua penyakit itu? Karena you always feast, you never fast. Kita selalu pesta dan kita tidak pernah berpuasa. Baik. Mereka memperhatikan dalam penelitian, dikatakan laba-laba yang berpuasa ternyata hidupnya itu lebih lama dibandingkan dengan laba-laba yang makan normal. Itu penelitian dari Dr. William Jones, ya. Jadi mereka yang laba-laba yang puasa itu lebih panjang umur.
Lalu kemudian di Cornell University di tahun 1930 ini bukan yang baru-baru, sudah lama. Sudah diteliti bahwa makanan yang dibatasi, ya, jadi tikus itu lebih panjang umurnya 2 kali lipat dibanding dengan tikus yang makannya lebih banyak, lebih sering. Puasa membuat umurnya menjadi panjang. Itu sebabnya Benjamin Franklin mengatakan, a full belly is the mother of all evil. Perut yang penuh adalah ibu dari semua kejahatan atau ibu dari semua penyakit. Kira-kira sampai di sini, mudah-mudahan saya berhasil menakut-nakuti saudara sekalian untuk supaya jangan berpuasa, tetapi juga harus apa? Jangan berpesta, tetapi juga harus berpuasa. Karena itulah tubuh kita didesain untuk 2 fungsi itu. Anda makan banyak, Anda juga harus bakar yang Anda makan. Dan persoalannya juga makanan yang kita makan sekarang itu lemaknya tinggi, ya, sehingga menumpuk semua. Pertanyaannya adalah, karena sudah banyak sekali lemak di dalam tubuh menjadi berat, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menurunkan berat badan? Kalau Anda mau tahu bahwa di zaman modern ini, tetapi tidak sekarang, beberapa saat yang lalu, orang mengajarkan satu cara, yaitu caranya adalah kurangin kalori, lalu kemudian olahraga banyak, maka berat badan akan turun. Jadi jadi mereka mengatakan bahwa kalori dikurangi, dengan kata lain makan lebih sedikit, olahraga lebih banyak, jadi kalori masuk sedikit, kalori yang keluar lebih banyak, maka Anda akan kurus. Apakah benar? Ternyata sekarang dibuktikan itu bukan sesuatu yang bisa berhasil menurunkan berat badan. Sangat menarik ya. Dalam banyak penelitian, ini ada salah satu penelitian, Anda melihat bahwa di sini dikatakan bahwa dia makannya lebih sedikit. Jadi mungkin kalau tadinya 1 piring, sekarang tinggal 3/4 piring. Minus 361 kalori. Jadi dia kurangi kalorinya, makannya lebih sedikit kalori. Jadi setiap kali makan dikurangin sedikit. Lalu olahraganya dia tambahin, ya. Ini adalah metabolic equivalent test, ya, MET. Berapa menit setiap minggu. Ini bertambah. Jadi olahraganya lebih tambah, makannya lebih sedikit. Harusnya dia jadi kurus kan? Di dalam penelitian, yang putih ini adalah mereka yang tidak mengurangi makan, tidak berolahraga. Yang hitam ini adalah mereka yang makan lebih sedikit dan olahraga lebih banyak. Anda lihat, pertama turun berat badannya. Kami kemudian naik, jadi sama juga. Ini yang disebut di dalam istilahnya bounce back, ya. Jadi turun tapi kemudian balik lagi. Ini adalah macam-macam puasa, bukan macam-macam puasa ya, macam-macam cara untuk mengurangi berat badan ya. Ada yang dengan diet, ada yang dengan nasihat, ada yang dengan obat. Tapi end up semuanya itu kurang lebih sama ya, tidak terlalu banyak berbeda kecuali pakai obat ya. Lalu kemudian kita lihat buku-buku ditulis ya mengenai bagaimana caranya untuk supaya orang itu bisa mengurangi kegemukan. Dikatakan bahwa tidak ada satupun daripada pendekatan reduksi kalori itu, jadi mengurangi kalori, mengurangi makan, itu berhasil untuk jangka panjang. Lalu dikatakan bahwa cara mengurangi kalori ini adalah sesuatu yang tidak bertahan lama. Sangat menarik ya. Dulu saya juga pernah ngajar begitu. Bahwa lemak tubuh ini adalah kalori masuk dikurang kalori keluar. Jadi yang masuk dikurang yang keluar, maka hasilnya adalah artinya adalah kalau kita makan lebih sedikit, maka tentu lemak tubuh akan berkurang, kan begitu kan? Karena makannya sedikit, maka lemak tubuh akan berkurang. Ternyata tidak demikian. Ini pertanyaan yang sangat aneh. Kenapa? Baik, saya akan jawab dengan sebuah ilustrasi supaya saudara bisa mendapatkan jawabannya. Tubuh kita ini setiap hari membakar kalori. Biarpun Anda tidur, tetap harus bakar, tubuh tetap memerlukan kalori untuk dibakar. Kenapa? Karena kan Anda tidur juga bernafas, mungkin juga jantung berdenyut. Jadi perlu kalori untuk supaya Anda tetap bisa hidup. Katakanlah seperti kereta ini. Kereta ini membutuhkan 2000 kalori untuk bisa berjalan. Lalu kemudian tubuh atau ini adalah batu bara disiapkan 2500 kg. Kita bikin ilustrasi lah ya. Karena keretanya membutuhkan 2000,
Lalu kemudian kita menyediakan 2.500, maka 500 disimpan di gudang. Kalau dalam istilah badan kita, ini makanan, ini adalah lemak yang disimpan di pinggang kita, ya kan? Ini adalah kita sebut sebagai basal metabolisme. Jadi kebutuhan dasar kita walaupun kita tidak olahraga. Ditambah olahraga, mungkin jadinya 2.000. Jadi karena makannya 2.500, kebutuhannya 2.000, simpan berapa? 500. Kan begitu. 500 jadi apa? Jadi lemak ya di pinggang Anda. Lama-lama bertambah banyak. Jadi bagaimana? Oh, kurangin. Jangan 2.500, kita makan kita kurangin jadi 2.000. Jadi kalau dia kurangin 2.000 kan berarti tidak ada simpenan kan? Semua dipakai oleh tubuh kita. Olahraga. Bagaimana kalau kemudian kita kurangin lagi menjadi 1.750? Wah, kalau demikian butuhnya 2.000, dikasihnya 1.750, tekor kan? Tekornya ambil dari mana? Dari gudang. Kita kan pikir begitu kan? Kalau saya kasih makannya dikit, tubuh kan akan ngambil dari lemak yang di tubuh kan? 250 untuk supaya kereta bisa jalan kan? Betul nggak? Betul ya? Logis kan? Tapi ternyata tidak demikian. Kenapa? Karena mereka mendapati kalau kita kurangin masuk, maka tubuh mengadakan satu yang disebut sebagai penghematan. Jadi tubuh kita tidak butuh 2.000 lagi. Dia kurangi menjadi 1.500. Jadi metabolisme kita mengalami penurunan. Jadi tubuh mengatakan udah hemat-hemat deh karena yang masuk sedikit. Tetap aja dia masih simpan lemak. Walaupun yang masuk cuma 2.000, dia hanya pakai 1.500. Maka kalau kita lihat, kalau kita makannya kurang, kaki kita agak dingin. Ya, tubuh bilang saya nggak panasin deh ya, saya mau kurangin energi katanya. Sama seperti istri lah, biasa dikasih 20 juta sebulan kan. Wah, dia pesta-pesta kan. Begitu dikurangin 15 juta, kira-kira dia ambil uang tabungan nggak? Enggak, paling AC dia matiin satu, ya kan? Uang tadinya daging, sekarang mungkin ya buah-buahan, sayur-sayuran. Dia kurangi uang, dia mengadakan penghematan. Ini yang terjadi pada tubuh kita. Dia menghemat. Pertanyaan saya, sudah jelas-jelas kurang. Kenapa tidak ambil lemak dari gudang? Jawabannya catat baik-baik. Karena adanya insulin. Jadi setiap kali kita makan, insulin keluar. Setiap kali kita makan, insulin keluar. Walaupun Anda makannya sedikit, insulin tetap keluar. Jadi kalau Anda makan sepanjang hari, insulin keluar sepanjang hari. Apa yang terjadi kalau insulin keluar? Kalau insulin keluar, tubuh berada di dalam satu fase pesta. Karena apa? Karena tubuh mengatakan, ada makanan masuk loh. Berarti kita dalam masa pesta, bukan masa puasa. Kalau puasa berarti tidak ada makanan masuk. Dari mana tubuh mengatakan bahwa itu adalah fase pesta? Karena ada insulin. Selama insulin itu keluar, tubuh ada di dalam fase pesta. Kira-kira jelas ya? Baik. Nah, sekarang selama tubuh kita di dalam fase pesta, feast, maka tubuh tidak akan membakar lemak yang disimpan, lemak simpanan yang akan dibakar. Karena apa? Karena masih dalam keadaan pesta. Baik, pertanyaan berikutnya. Jadi agar tubuh mau membakar lemak yang disimpan, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah tubuh harus masuk ke fase puasa. Jadi harus puasa. Nah, bagaimana agar tubuh masuk ke fase puasa? Tidak boleh ada insulin. Jadi tidak boleh ada insulin yang keluar, maka tubuh akan mulai membaca membakar lemak. Jadi supaya insulin tidak keluar, apa yang terjadi? Kita tidak boleh makan. Harus puasa. Jadi teorinya muter-muter di situ. Itu sebabnya sekarang muncullah teori-teori yang mengajarkan kepada kita untuk berpuasa. Alkitab mengajarkan, Al-Quran mengajarkan, ya banyak agama mengajarkan. Nah, sekarang ada model yang disebut sebagai intermittent fasting. Ya, ini sangat terkenal sekali. Ada banyak sekali buku yang ditulis bagaimana kita memulai intermittent fasting. Dikatakan juga bahwa puasa ini sebetulnya mempermudah kita dari dalam, bukan dari luar, bukan dengan
pakai bedak dan sebagainya, overheat plastik. Ini betul-betul adalah supaya kita bisa mudah dari luar. Bagaimana prinsip daripada intermittent fasting? Very simple ya. Jadi 24 jam itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian di mana Anda harus berpuasa dan ada bagian di mana kita boleh makan. Pada saat makan, pada saat di jendela makan ini Anda boleh makan. Di jendela puasa Anda harus berpuasa. Pada saat Anda berpuasa, maka insulin tidak keluar. Pada saat insulin tidak keluar, disitulah lemak dibakar. Nah, jadi misalnya nih metode yang 14-10. Kalau 14-10 artinya puasa 14 jam, makannya 10 jam. Jadi orang itu makan dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam, dia puasa terus sampai besok pagi jam 10 lagi. Begitu seterusnya setiap hari. Itulah namanya metode 14-10. Lalu kemudian ada metode 16-8. Artinya dia makan dari jam 12 sampai jam 8. Ya, lalu kemudian jam 8 sampai besok jam 12 dia tidak makan. Ya, Anda mau pilih yang mana? Ada metode 5-2, yaitu 1 minggu 7 hari, maka puasa 2 hari. Ya, ada puasa dikatakan puasa Senin Kamis ya, mungkin seperti itulah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, betul ya. 2 hari puasa, 2 hari makan normal. Nah, mereka dapati dengan cara puasa seperti itu, mereka dapati bahwa metabolismenya itu tidak turun. Metabolisme artinya bakar lemaknya, bakar kalorinya itu tetap sama. Jadi saudara bayangkan Anda masuknya sedikit, mesinnya jalan dalam kapasitas penuh, artinya apa? Pembakaran energi itu berjalan tetap tidak turun. Maka tentunya Anda membutuhkan tambahan energi dari tubuh Anda, makanya terjadilah apa yang disebut dengan pembakaran lemak. Maka nanti Anda akan melihat bahwa pada saat Anda puasa, maka perut akan mengecil ya. Saya pernah coba, yang saya lakukan adalah metode 18-6. Jadi saya hanya makan dalam 6 jam, jam 12 sampai jam 6, sisanya saya nggak makan puasa. Tetapi kalau Anda tidak puasa, pertanyaannya adalah selama puasa apa yang boleh dimakan? Nah, tentu tidak boleh makan, tapi Anda boleh minum ya. Bahkan harus banyak. Anda juga boleh minum misalnya kayak chamomile tea ya. Lalu kemudian apalagi teh kembang ya. Apa namanya? Teh bunga kembang ya, bunga ya sunflower, tapi tidak boleh pakai gula. Karena apa? Kalau Anda makan sesuatu yang ada gulanya, maka tubuh akan mengeluarkan apa? Insulin. Kalau insulin keluar, apa yang terjadi? Tubuh balik lagi ke fase pesta ya. Insulin itu akan Anda juga boleh makan air jahe ya. Oke, lalu pada saat Anda berpuasa, kalau saja Anda puasa hanya 12 jam saja, maka apa yang terjadi adalah tubuh mulai menggunakan cadangan makanan yaitu glikogen. Lalu kemudian gula darah Anda akan gula darah Anda akan turun. Lalu kemudian ada satu fenomena namanya Down phenomenon. Ini memang terjadi pada orang yang terutama kencing manis ya. Jadi pada pagi hari kadang-kadang gula darahnya bisa naik sedikit ya. Kemudian kita lihat bahwa satu hal yang sangat menarik pada saat Anda puasa adalah terjadi sesuatu yang dinamakan keton. Keton itu naik. Keton naik itu artinya apa? Keton itu adalah hasil daripada pembakaran lemak. Jadi pada saat keton itu naik, Anda tahu bahwa tubuh sedang membakar lemak yang ada di dalam simpanannya. Mungkin lemak itu ada di pinggang Anda, di paha Anda, di muka Anda, saya nggak tahu. Tapi artinya tubuh mulai panik, mulai mengambil makanan-makanan yang karena tubuh tidak dapat makanan, dia mulai membakar cadangan makanan. Baik, saya mau ajarin Anda sedikit mengenai energi. Kita ini sangat tidak tahu mengenai tubuh kita, dan padahal tubuh kita ini akan menyertai kita sampai akhir hayat kita. Jadi kita akan pelajari sedikit bagaimana sih sebetulnya tubuh itu mengeluarkan energi. Baik, energi di dalam tubuh kita itu ada di setiap sel tubuh kita ya. Jadi energi itu disimpan dalam bentuk yang disebut sebagai ATP.
bukan KTP tapi ATP ya. ATP itu adalah adenosin trifosfat. Secara gampangnya ATP ini saya dapat katakan adenosin ditambah 3 fosfat. Adenosin itu anggaplah sebagai dompet Anda. Trifosfat ini anggaplah Anda punya 300.000 ya. 300.000 uang Anda. Inilah energi Anda. Pada saat kemudian Anda loncat-loncat ya, Anda loncat main bulu tangkis, keluar energi. Katakanlah dari ATP atau 3 fosfat berubah menjadi ADP. Kenapa jadi ADP? Karena 1 fosfat itu kepake jadi energi, terbuang karena Anda main bulu tangkis. Jadi sekarang Anda tinggal 200.000. 100.000 kepake. Pada saat tinggal 200.000, tubuh sedikit panik. Energi berkurang. Ayo cari energi supaya kembali lagi reimburse pengeluaran ini menjadi 300.000 lagi atau 3 fosfat. Dari mana energi itu datang? Dari mana? Dari makanan, ya kan? Anda kemudian makan ini, makan itu, makan kerupuk, makan segala macam makanan yang ada di meja Anda makan. Naik lagi dari 2 menjadi 3. Terus kalian, bagaimana kalau Anda puasa? Sementara Anda tidak makan, tubuh tidak mendapatkan fosfat kan? Dia akan dibakar lagi, maka menjadi AMP atau adenosin monofosfat. Tinggal 100.000. Kalau duit Anda tinggal 100.000 atau tubuh Anda punya energi tinggal 1P, maka yang terjadi adalah krisis energi. Tubuh katakan, tolong ya, ini kalau 1P lagi habis, mati kita. Saya nggak bisa bernafas, saya nggak bisa jantung, nggak bisa berdenyut, mati kita. Maka tubuh mengeluarkan satu signal yang disebut sebagai AMPK. AMPK itu adalah satu signal yang mengatakan tubuh dalam keadaan krisis energi. Saudara tahu apa yang dilakukan AMPK? Dia katakan, oh nggak usah khawatir. Memang makanan tidak masuk. Tapi kita masih punya cadangan makanan. Jadi AMPK begitu keluar, dia akan memberikan signaling untuk membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Ajaib ya tubuh kita ya. Jadi nggak usah khawatir katanya, masih banyak lemak. Kapan baru kita khawatir? Kalau Anda sudah nggak makan, lalu Anda tidak punya cadangan lemak, misalnya yang kurus kering ya, itu bahaya ya. Tapi kalau Anda masih punya lemak, coba dicubit aja pinggangnya. Kalau dicubit kemudian ada apa namanya ini, puasa khawatir Anda punya lemak masih cukup untuk dibakar. Kalau Anda berani puasa sampai 18 jam, maka tubuh akan masuk kepada fase bakar lemak yang lebih banyak lagi. Ketons Anda bisa diukur ya, Anda bisa ukur ketons Anda itu akan naik lebih tinggi lagi. Kemudian ada hormon signaling yang disebut sebagai hormon macam-macam, yaitu salah satunya inflamasi akan turun. Inflamasi di dalam tubuh Anda akan turun. Ada beberapa penelitian, ini apakah bisa dilihat dengan jelas? Sebentar ya, saya besarkan sedikit. Dikatakan, salah satu di headline dikatakan bahwa para research itu mendapati bahwa intermittent fasting itu mengurangi inflamasi di dalam tubuh kita. Sementara inflamasi itulah yang menyebabkan tubuh kita itu berada di dalam kondisi yang berbahaya. Kalau Anda terus-menerus berada di dalam kondisi inflamasi, maka akan terjadilah kencing manis, ya, akan terjadilah penyakit jantung dan sebagainya. Itu semua adalah akibat daripada apa? Akibat daripada inflamasi. Baik, kemudian selain mengurangi inflamasi, perbaikan DNA akan naik. Jadi DNA di dalam tubuh Anda, program-program yang nggak benar akan diperbaiki. Ini adalah penelitian yang dilakukan. Dikatakan kalau 30 hari puasa hanya dari matahari terbenam sampai matahari terbit saja, itu cuma berapa jam itu? Cuma 12 jam kan? Itu saja dikatakan bisa naikin DNA repair. Tubuh akan melakukan perbaikan DNA. Lalu ini yang namakan growth hormone kita akan naik. Ya, kemudian dikatakan BDNF. Ini adalah brain derived neurotic factor. Jadi dikatakan bahwa jaringan saraf kita akan diperbaiki. Sehingga apa yang terjadi?
kita tidak tua, nanti tua tidak lagi demensia ya. Karena puasa itu akan mengurangi kerusakan sel otak, merangsang fungsi otak, lalu kemudian bisa membentuk akan sel-sel otak yang baru, memperkuat koneksi antara otak sehingga kita tidak menjadi pelupa dan sebagainya ya. Itu kalau puasa 16 jam. Lalu kemudian katakan bahwa kalau kita mau itu semua lebih baik, maka puasa saja tidak cukup, harus dibantu dengan olahraga. Olahraga itu yang harus dilakukan adalah jalan kaki, paling tidak jalan kaki selama 30 menit setiap hari atau 5 hari dalam 1 minggu. Itu akan menolong semua proses-proses yang ada di situ. Kemudian pada saat Anda puasa 18 jam, maka autophagy dimulai. Saya nggak tahu saudara pernah dengar mana autophagy, saya akan bahas nanti sebentar lagi. Ada juga yang puasa 24 jam, itu yang disebut dengan one meal a day, OMAD ya. Ini sangat terkenal sekali, banyak yang sudah melakukan. Jadi kalau Anda sudah puasa 24 jam, maka akan muncul satu istilah autophagy. Autophagy itu adalah ditemukan oleh seorang Jepang, yang namanya adalah Yoshinori Ohsumi. Dia mendapatkan hadiah Nobel karena penemuan itu. Apa itu autophagy? Autophagy itu adalah di mana dia akan memakan sel di dalam tubuh kita, dia makan sel dalam tubuh kita, sel-sel yang jelek, dan itu hanya ada pada saat kita puasa selama 24 jam. Dan pada saat sel-sel itu tidak ada makanan masuk, maka tubuh kita akan lebih menghargai spare part. Maka dia akan bekerja dengan lebih efisien. Semua spare part yang jelek tadi dibongkar lagi, lalu kemudian disusun ulang menjadi lebih baik. Jadi mereka melihat bahwa segala sesuatu yang rusak di dalam tubuh yang tadinya asal-asalan, sekarang dihancurin semua. Jadi kita bisa bayangkan kalau Anda punya rumahnya itu dari furniture yang udah jelek, itu dihancurin semua. Dia beres-beres, lalu dia mulai bentuk lagi furniture yang lebih baik, lebih baru lagi. Nah, lalu dia melakukan recycling, daur ulang dalam tubuh Anda, diadakan mungkin boleh dikatakan seperti semacam detox dalam tubuh Anda. Dan itu hanya terjadi menurut profesor ini pada saat Anda melakukan puasa selama 24 jam. Apalagi kemudian kualitas tubuhnya menjadi lebih baik, lalu kemudian seperti biasanya ketonsnya naik, artinya apa? Lemak di dalam tubuh sedang dibongkar. Lalu kemudian HGH, growth hormone Anda akan naik, dan itu sangat baik buat tubuh kita. Dia akan memperbaiki semua kerusakan dalam tubuh kita, dan kemudian saraf-saraf otak kita akan diperbaiki. Baik, kemudian kalau Anda makan, ini saya singkat saja ya supaya nggak terlalu membingungkan. Ini adalah satu kondisi di mana Anda makan. Pada saat Anda makan karbohidrat, protein akan keluar mTOR. mTOR ini seperti kontraktor aja, dia akan membangun segala macam di dalam tubuh Anda. Ini namanya sumber daya. Sumber daya ini akan menurunkan ENAD. Ya, ENAD ini adalah koenzim ya. Dia turun karena dia akan membuat sumber daya ini menjadi NADH ya. NADH. NADH inilah yang akan tinggi, dia akan suplai energi untuk melakukan semua ini. Oke, jelas ya. Tetapi pada saat Anda puasa, yang terjadi adalah ini yang terjadi. Tidak ada sumber makanan, nggak ada sumber makanan. Yang ada apa? AMPK. AMPK inilah yang akan menyuruh tubuh membakar lemak, lalu muncul apa istilah autophagy. Karena tidak ada sumber daya, nggak ada makanan yang masuk, nggak ada karbohidrat, nggak ada protein, maka NAD yang harusnya turun jadi naik karena dia nggak kepake kan? Karena dia nggak kepake, dia naik, NADH-nya nggak ada, turun, dia nggak memproduksi NADH karena nggak ada sumber daya kan, dia naik. Lalu dan sebagainya, mTOR juga nggak ada, kontraktor nggak ada bangun-bangun lagi. AMK akan mematikan mTOR, maka autophagy akan mulai berfungsi. Nah, ini yang menarik di sini. Pada saat NAD angka tinggi, maka akan keluar satu yang namanya sirtuin. Kalau Anda baca banyak penelitian, akan mereka mendapati sirtuin inilah yang memperlambat proses penuaan. Nggak heran apabila kita lihat kenapa tikus yang puasa umurnya 2 kali lebih panjang. Karena apa? Karena puasa keluar sirtuin. Sirtuin itu memperlambat proses aging atau proses penuaan.
Jadi kalau Anda memang mau cepat-cepat tua, ya jangan puasa. Ya kalau Anda ingin mempercepat proses ini, jangan puasa. Sebab pada saat Anda puasa, sirtu ini akan memperlambat proses penuaan dan seterusnya. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah aman berpuasa? Itu semua tergantung kepada kita. Apakah Anda sekarang berada pada fase feast atau kekenyangan, pesta? Anda sekarang berada di dalam fast atau puasa atau kelaparan. Masing-masing kita yang bisa menjawab. Kalau Anda berada di tengah-tengah, oke lah. Tapi kalau Anda tukang makan, sehari bisa makan 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka mungkin sudah waktunya Anda berpuasa. Tapi kalau Anda makannya sedikit, ya jarang makan, ya mungkin ini pelajaran bukan untuk Anda. Apa yang terjadi kalau kita tidak makan beberapa hari? Tadi kan kita bahas sampai 24 jam ya. Bisa lebih ya. Orang ini puasa 1 tahun 382 hari. Beratnya dari 225 kilo sekarang jadi tinggal 190 kilo ya. Tentu ini special case ya. Saya tidak katakan Anda melakukan itu. Dia sudah hampir mati lalu dia melakukan satu puasa yang sangat ekstrim. Kalau Anda berani puasa sampai 48 jam, maka growth hormon Anda akan naik 5 kali lipat. Ya, ketonnya akan naik, autophagy akan naik, inflamasi akan turun. Sindrom X ini yang menyebabkan banyak penyakit jantung dan sebagainya akan turun. Jadi Anda otak akan diperbaiki, Anda menjadi panjang umur, luka dan sebagainya di dalam pembuluh darah akan disembuhkan karena adanya HGH dan BDNF. Ghrelin ini adalah rasa lapar ya. Jadi ada yang bertanya, aduh tapi saya mau puasa tapi saya lapar gitu. Ini signal ini tuh justru bagus ya. Rasa lapar itu justru bagus ya. Kita sudah lama tidak merasa lapar. 48 jam. 2 hari nggak makan, hanya minum saja. Bisa lakukan itu. 72 jam. 72 jam ini autophagy akan lebih lagi bekerja membersihkan tubuh Anda, dibersihkan dari semua sampah, puing ya, protein yang bikinnya asal-asalan sekarang akan dibongkar, dia akan bikin ulang, dia akan membuat Anda memperbaiki stem cell Anda supaya Anda bisa kemudian lebih awet muda, lalu tubuh Anda akan menjadi lebih punya immune system yang baik, itu juga membuat proteksi bagi mereka yang kanker, kemoterapi. Kalau Anda berani puasa 120 jam, maka semua yang dilakukan, semua yang hal-hal yang baik itu akan berkali-kali lipat. Saya pernah puasa 88 jam, ya belum sampai 120. Jadi selama 88 jam atau kurang lebih 3,5 hari saya nggak makan sama sekali. Dan saudara sekalian udah nggak lapar lagi ya, melewati dia mau masuk ke hari kedua kita nggak rasa lapar lagi dan tubuh sudah dalam keadaan masa autophagy, dia mulai bakar lemak. Saya lihat tekanan darah saya menurun menjadi baik, saya punya lingkar pinggang turun 3 cm ya dan sebagainya ya. Jadi ini mungkin kita perlu lakukan kalau kita rasa kita kebanyakan makan. Ini lihat, kalau Anda puasa 12 jam glukosa Anda mulai turun ya, mulai turun. 18 jam lebih sedikit lagi, 24 jam lebih turun. Jadi gula di dalam darah akan turun. Ini sangat baik buat orang yang punya masalah dengan insulin resistensi ya. Tapi Anda yang kencing manis ya harus hati-hati. Kalau Anda makan obat pada saat Anda puasa, drop, Anda bisa mati ya. Jadi harus hati-hati, Anda harus ke dokter juga untuk konsultasi. Begitu insulin Anda akan turun seirama dengan berapa jam Anda berpuasa. Begitu juga Anda punya growth hormone akan bertambah sesuai dengan jam puasa Anda. Ketones, pembakaran lemak Anda akan makin banyak ketones, berarti lebih banyak lagi lemak yang Anda bakar. Autophagy, makin lama makin dahsyat membersihkan tubuh kita. Baik, jadi pertanyaannya siapa yang harus berpuasa? Tidak boleh berpuasa. Ya tentu yang kurang gizi, yang kurus, ya anak-anak di bawah 18 tahun sebaiknya tidak, karena mereka masih harus betul-betul mengisi makanan untuk pertumbuhan. Wanita hamil tidak dianjurkan untuk fasting jangka panjang. Tentu kalau 12-12 itu nggak terlalu masalah. Begitu juga dengan wanita yang menyusui. Hati-hati bagi mereka yang sakit GOT, artritis, minum obat, kencing manis type 1 dan 2,
itu harus hati-hati dengan kapan Anda mesti minum obatnya. Lalu kemudian reflux, ya itu juga harus hati-hati. Tapi mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan orang yang sakit MA? Saya membuat satu, kalau Anda mungkin cari intermittent fasting Indonesia, Anda akan menemukan TikTok saya. TikTok saya bahas mengenai bahwa apakah boleh berpuasa bagi mereka yang sakit MA. Saya katakan boleh. Saya katakan bahwa kalau asam lambung Anda keluar itu karena Anda makan terlalu sering. Kalau Anda makannya, Anda tidak makan tidak terlalu sering, tubuh juga tidak akan mengeluarkan asam lambung. Karena buat apa kalau Anda puasa dia keluarkan asam lambung? Dan saya memperoleh kesaksian dari mereka yang sudah melakukan dan mengatakan, iya benar, saya dulunya sakit asam lambung, sekarang udah sembuh, saya GERD udah sembuh. Jadi yang mengatakan mereka sembuh itu, saya rasa sih ada kali 30-40 orang, kalau Anda coba baca di komen-komen di TikTok ya. Jadi menunjukkan bahwa memang ini bukan hanya untuk mengurangi berat badan, tetapi menyelesaikan banyak masalah bagi kita yang sudah makan kebanyakan. Dan yang terakhir, yang saya tutup terakhir adalah, apa yang terbaik daripada puasa adalah dia mengajar kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu makan kita. Setelah kita selesai puasa, saya puasa mungkin waktu itu 88 jam. Selesai dari situ, saya memperoleh satu hawa nafsu makan yang baru. Saya tidak lagi ketagihan dengan makanan-makanan yang manis yang tadinya saya suka. Jadi itu memutuskan mata rantai kita terhadap ketagihan. Kita akan makanan-makanan yang tadinya kita rasa enak, kue-kue, cheesecake, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini saja yang saya bisa share kepada Anda semua mengenai pembahasan pada malam ini mengenai intermittent fasting. Mudah-mudahan saya bisa membantu Anda untuk memulai intermittent fasting. Bagaimana mulainya? Nggak usah terlalu muluk-muluk. Bikin saja 12-12 dulu. Yaitu 12 jam makan, 12 jam puasa. Jadi berarti Anda bisa mulai makan katakan jam 7 pagi, makan sampai jam 7 malam. Besoknya puasa lagi jam 7. Nanti naik turunin. Yang ideal itu sebetulnya adalah 16-8. Itu yang paling banyak orang lakukan. Bagi Anda yang kelebihan berat badan. Dan lakukan itu terus-menerus, maka coba lihat hasilnya dalam waktu 1 bulan, dan mudah-mudahan itu membantu. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Edi Nurhan atas nasihat-nasihatnya kepada sahabat Rumah Berkat pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, banyak hal-hal yang boleh jadi kami belum tahu bagaimana banyak sekali manfaat daripada puasa ini. Ya, mulai dari tadi sudah dijelaskan, mungkin yang awal itu 7, kemudian 14-10, kemudian 16-8, metode 5-2, kemudian sampai dengan 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Dan bagaimana manfaat daripada puasa ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Edi Nurhan. Jadi memang luar biasa ya. Mungkin selama ini kita pikir puasa itu hanya sebagai satu bentuk ibadah ataupun hanya semata-mata itu. Tetapi di luar itu semua ada satu hal, banyak hal lah yang banyak sekali manfaatnya. Baik, ini pertanyaan di kolom chat itu ada satu pertanyaan dari sahabat Rumah Berkat, Saudara Anton. Mungkin pertanyaannya adalah puasa apakah boleh minum jus? Puasa apakah boleh minum jus? Mungkin bisa dijelaskan Pak Edi Nurhan. Mungkin kaitannya dengan apa? Goal atau tujuan daripada puasa yang tadi sudah dijelaskan. Kami persilakan. Baik.
saat jendela puasa, Anda tidak boleh. Oleh karena seperti yang saya jelaskan tadi, kita Anda makan jus, maka ada kalori di situ, maka akan keluar siapa? Insulin, ya. Pada saat insulin keluar, maka tubuh menganggap oh Anda tidak masuk ke dalam fase puasa. Jadi akhirnya tubuh tidak membakar lemak. Nah, jadi kita hati-hati dengan jendela puasa, jangan pernah memasukkan yang punya kalori di situ. Itu sebabnya gula tidak boleh, buah tidak boleh, dan makanan apapun tidak boleh. Tetapi Anda boleh minum air putih sebanyak-banyaknya, kemudian Anda boleh minum teh kembang ya dan sebagainya yang tanpa gula, atau kemudian air jahe itu diperbolehkan. Tetapi untuk makanan-makanan seperti jus terutama itu kan gulanya tinggi sekali, jadi sia-sia nanti puasanya. Lebih baik itu diminum pada saat Anda jendela makan, ya. Silakan minum jus. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Rumah Berkat, Pak Anton. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Mungkin pakai raise hand juga bisa. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin sedikit sebelum yang lain nanti akan bertanya, memang perlu juga kita mungkin konsultasi atau tadi hal-hal yang Pak Edi sudah jelaskan, kondisi kita yang hati-hati juga terhadap program ini, ya, fasting ini. Jadi kalau kita misalnya punya sakit diabetes, kita juga harus hati-hati karena memang ketika kita puasa kita juga minum obat anti diabetes, obat diabetes itu malah membuat drop ya kondisi kita. Itu juga harus hati-hati. Jadi artinya ada juga rambu-rambu yang harus kita cermati ya untuk kita menjalankan fasting ini. Tetapi memang pada dasarnya dan secara mayoritas ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Mungkin bagi saya pribadi, Pak Edi Nurhan, ini begitu besar, banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ternyata. Baik, mungkin masih ada dari sahabat Rumah Berkat, kita manfaatkan kesempatan ini semasi Pak Edi Nurhan ini masih bergabung dengan kita. Mungkin saya tambahkan sedikit adalah pada saat Anda mengadakan intermittent fasting itu, Anda sebaiknya memiliki ya saya terus terang saya punya alat untuk mengetes gula darah dan itu sangat penting. Saya kita mau tahu kita punya gula darah seperti apa, itu tentu akan sangat menolong. Baik, saya sebetulnya mau bikin satu TikTok mengenai hubungan antara bulan puasa Ramadan dengan intermittent fasting. Sebetulnya kalau Anda orang Muslim itu bisa puasa selama 30 hari, maka sebetulnya intermittent fasting itu saya harus katakan sangat mudah untuk dilakukan. Karena puasa Ramadan itu kan sebetulnya dari jam 3 sampai jam 6 ya. Yeah. Itu cukup berat oleh karena puasanya itu pada siang hari. Dan kemudian mereka tidak boleh minum kan, tidak boleh minum. Sementara kita untuk intermittent fasting itu masih boleh minum ya. Jadi kalau kita lihat tentu lebih berat puasa Ramadan dibanding dengan puasa intermittent fasting. Nah, yang paling baik untuk memulai intermittent fasting adalah puasa dulu, menjalankan puasa di bulan Ramadan. Selesai itu diteruskan dengan puasa atau intermittent fasting. Itu akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa baiknya. Oh, begitu ya. Terima kasih Pak Edi. Tambahan keterangannya ini. Ya. Memang itu akan sangat membantu ya, mendukung. Artinya kita bisa, artinya pengenalan akan puasa ini sudah terbiasa.
untuk teman-teman kita, dan itu kalau diteruskan sebetulnya baik sekali ya Pak Edi ya, begitu ya. Ya, ini Ya, ada pertanyaan mungkin sekaligus menjawab tadi yang Pak Edi barusan sebutkan dari saudara Aheng, bagaimana dengan puasa cara Muslim? ya, ini saya menjawab pertanyaan itu. Ya, 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 sudah terjawab tadi. Terima Ya. kasih. Nah, kebetulan dan berikutnya ada pertanyaan dari sahabat Rumah Berkat, Saudara Peti. Kalau menjalankan intermittent fasting ini, apa boleh makan kapan saja selama jendela makan? Atau lebih baik makan 2 sampai 3 kali dalam jendela makan? Baik, saya menjawab pertanyaannya adalah begini. Kalau Anda pemula, jangan dulu pusing apa yang dimakan. Latihan dulu supaya Anda bisa puasa. Mungkin katakanlah seperti saya waktu mulai saya harus puasa 18 jam atau 16 jam, itu nggak gampang. Jadi kalau kita udah mau puasa, mau mikirin lagi makannya, kita nanti biasanya nyerah di tengah jalan. Jadi saya nggak membatasi orang mau makan 3 kali, 2 kali, terserah. Oh, makan apa aja, silakan mau makan apa saja. Yang penting Anda sanggup nggak puasa 18 jam atau 16 jam. Itu dulu. Setelah dia udah terbiasa dengan puasa 16 jam atau 18 jam, baru kita atur, ya. Nah, sekarang kita mulai atur. Terbaik adalah makan 2 kali. Misalnya Anda jam 10 Anda makan, lalu kemudian Anda makan lagi nanti jam 6. Di tengah-tengah Anda boleh makan buah atau makanan-makanan kecil. Tapi makan besarnya itu ada di buka puasa dan pada saat tutup puasa. Kalau sudah lakukan itu masih belum turun juga berat badan, lemak masih belum dibakar juga, ada kemungkinan Anda konsumsi terlalu banyak karbohidrat. Ada banyak orang yang saya lihat makan nasi piringnya tuh sampai tinggi sekali nasinya, lalu kemudian dengan lauk pauk. Nah, itu tentu kurang baik ya. Karbohidrat sederhana seperti nasi, apalagi nasi putih, roti dan sebagainya tentu tidak baik. Jadi kita juga harus jaga apa yang kita makan. Buah-buahan tentu kita perbanyak, sayur-sayuran kita perbanyak, nasi secukupnya saja, karbohidrat jangan terlalu banyak. Dan kalau Anda naik kelas lagi ya, wah sudah saya ini kan sedikit demi sedikit ya, jangan langsung terlalu idealis lalu kemudian nyerah ya. Mulai dengan puasanya sanggup apa enggak. Sanggup dulu puasanya. Kalau puasanya nggak sanggup, jendelanya dikecilin. Wah, begitu mulai langsung mau puasanya 18 jam. Jangan. Kalau nggak kuat, ya kalau kuat silakan. Kalau nggak kuat 16 jam dulu. Atau mungkin 12 jam, nanti 14 jam, 16 jam, 18 jam. Setelah kuat, nanti makanannya diatur. Ya, karbohidratnya jangan terlalu banyak, sayur, dan sebagainya. Nanti gorengannya dikurangin. Nanti gulanya dikurangin sampai Anda bisa mendapatkan sudah makannya 2 kali sehari, kemudian Anda juga bisa makan sehat. Percaya sama saya, tubuh Anda akan sangat berterima kasih. Dia akan membakar semua lemak-lemak yang ada, dan saya baca, saya membuat konten, tapi saya justru banyak dikuatkan oleh komen-komen yang masuk ya. Wah, bagaimana mereka sudah sembuh dari penyakit ini, mereka turun, mereka lebih sehat dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang nyata mereka alami. Jadi terutama bagi Anda yang punya masalah tentunya misalnya sakit kepala ya. Saya pikir ini akan sangat menolong sekali. Ingat bahwa apa yang Anda lakukan sekarang ini adalah investasi kita untuk masa yang akan datang. Dan saya ingatkan lagi, kalau Anda tidak olahraga juga percuma ya, harus berolahraga. Ya, banyak juga yang bilang hasilnya nggak optimal karena Anda tidak berolahraga. Jadi tolong tetap harus berolahraga. Baik, terima kasih. Tadi Ayu mungkin yang Oh baru ya, gabung ya, dia tanya sama apa enggak. Bedanya adalah selama puasa, kalau di puasa Ramadan kan tidak boleh minum karena memang hanya 1 bulan. Tetapi kalau untuk untuk intermittent fasting ini karena berlangsung lebih lama, bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, Anda diizinkan untuk minum. Itu sebabnya pada saat bulan Ramadan itu kalau Anda mau puasa, Anda pada saat puasa itu maksud saya dalam
jendela makannya, buka puasa ya malam itu harus minumnya banyak, karena kalau tidak tubuh akan kekurangan cairan, itu sangat berbahaya. Bagaimana lihat TikTok saya? Mungkin Anda ketik nama saya kali ya, saya juga sebentar ya. Mungkin ketik nama saya bisa, ketik nama saya Edi Nurhan, atau Anda ketik intermittent fasting Indonesia, nanti biasanya muncul. TikTok saya biasanya muncul. Intermittent fasting Indonesia. Sebab yang bicara intermittent fasting cukup banyak ya untuk bahasa Inggris, tapi Indonesia mungkin ada beberapa yang membahas itu. Ya Pak Anton ya mungkin bisa menjawab, ketik nama saya aja Edi Nurhan atau intermittent fasting Indonesia. Baik, terima kasih Pak Edi Nurhan. Mudah-mudahan Mbak Ayu bisa mendapat penjelasan tadi dari Pak Edi Nurhan, dan tayangan ini sebenarnya ada di YouTube nanti. Kita akan upload di YouTube untuk intermittent fasting pada malam hari ini. Mbak Ayu, nanti untuk materinya mungkin boleh nanti dilihat lagi, dibuka lagi di YouTube, nanti ada presentasi PowerPoint dari Pak Edi Nurhan. Baik, mungkin begitu Ibu Ayu, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada pertanyaan berikutnya Pak Edi dari Calvin Brilian. Saya izin bertanya juga, tadi saya dengar Pak Edi puasa 80 jam. Bolehkah secara singkat ceritakan efeknya? Apakah merasa lebih ringan, atau pusing, atau apakah melihat ketimbangan dan beratnya turun? Serta apakah puasa tersebut boleh dilakukan seminggu sekali? Itu dari Saudara Calvin. Jangan ya, itu mungkin bisa dilakukan setahun sekali atau 2 kali, jangan seminggu sekali. Karena ini puasanya aja sudah 3-4 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, itu cleaning setahun sekali. Dan bagaimana rasanya, tentu tiap orang beda-beda ya. Saya merasa saya mungkin waktu itu lemaknya sudah mulai banyak, jadi saya pengen mendapatkan autophagy juga, bersih-bersih di dalam tubuh. Dan saya lakukan 88 jam. Ini adalah percobaan saya yang kedua. Yang pertama saya bisa lakukan sekitar 70 lebih. Dan memang perlu latihan ya, jangan langsung puasa begitu lama. Anda mungkin sekali-sekali coba dulu puasa 1 hari. Tapi saya pikir 1 hari mungkin semua bisa lah ya, 24 jam tidak makan. Tentu itu menurut saya punya pengalaman yang tersendiri sih. Saya puasa 3,5 hari itu, ada pengalaman spiritual ya, kita merasa lebih dekat dengan orang yang susah ya, kita merasakan penderitaan orang lain, ikut lebih ya, ada pengalaman spiritual juga. Lalu kemudian orang mengatakan mana saya sanggup ya, pasti lapar sekali. Nah, lapar itu sebetulnya adalah sebuah hormon yang keluar untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah waktunya makan. Kalau Anda sudah melewati masa jam biasa Anda makan, maka lapar itu akan hilang. Dan berbeda dengan Anda mau makan tidak ada makanan dengan puasa. Puasa itu otak sudah sudah tahu. Dia akan kasih tahu kepada pencernaan kita shutdown, no food, ya kan? Dia akan kasih tahu sama engine pencernaan Anda nggak usah keluar, tidak ada makanan. Tubuh kita akan bekerja, jadi pencernaan Anda tidak bekerja. Soalnya bayangkan ya, tubuh ini tidak ada pencernaan itu mengambil banyak sekali kita punya energi. Dia istirahat, bayangkan 3 hari Anda kasih cuti. Seumur hidup dia tidak pernah cuti. Apalagi Anda makan dari pagi sampai malam. Tiba-tiba dikasih cuti, dia akan sangat berterima kasih. Dia akan nanti bekerja kembali dengan seperti satu mesin baru, yang seperti mesin Anda baru masuk bengkel dan diganti dan sebagainya. Hati-hati juga, jangan pada saat 3 hari yang makan, kemudian Anda tiba-tiba buka puasanya dengan makanan seabrek-abrek ya, bisa langsung kram perut Anda. Jadi makanya sedikit dulu, mungkin minum dulu dengan jus sedikit, tubuh dipersiapkan, karena dia kan nggak bekerja, ya kan? Tiba-tiba dia suruh kerja keras, ya nggak bisa lah, dikit-dikit, dan tubuh kemudian dia mulai nanti 1 jam lagi baru makan pisang sedikit kan, nanti kemudian baru get the mesin kan bekerja,
panas dan kemudian dia akan mulai bekerja lagi. Nah, itu untuk yang water fasting, kita sebutkan sebagai water fasting ya. Jadi bisa 3 hari, bisa 5 hari, umumnya orang 3 atau 5 hari. Tidak untuk semua orang ya, tolong Anda mesti konsultasi dengan dokter dulu. Terutama kalau Anda punya masalah dengan penyakit Anda, punya masalah ginjal, masalah kencing manis, dan sebagainya. Tentu tidak boleh sembarangan. Ini lagi cerita orang yang normal tapi kegemukan. Ya, tentu boleh. Jadi sekali lagi semua Anda coba harus konsultasi dengan dokter Anda kalau Anda punya penyakit-penyakit bawaan. Baik, terima kasih Pak Edi Nurhan. Memang logikanya ataupun mungkin menjadi pengalaman pribadi ketika kita katakanlah puasa ataupun nggak sengaja kita kesulitan makanan, biasanya begitu kita makan itu seperti tanda kutip seperti pembalasan. Wah, ini makan harus jadi 2 piring, 3 piring atau lauknya jadi banyak. Nah, ini memang juga tidak baik sekali dan memang ada kecenderungan seperti itu. Kita akan membalasnya dengan yang lebih gelojoh lagi dan ya seperti yang Pak Edi Nurhan tadi katakan itu menjadi satu hal yang juga akan mengurangi manfaat dari tujuan dari, eee, kita fasting dan juga luar biasa. Memang setiap makanan yang kita makan, ya makanan apapun itu tentunya tubuh akan memproduksi insulin. Nah, ketika kita puasa, produksi insulin dari hepar kita ini, itu dia akan menurun atau dia tidak produksi, artinya dia bisa beristirahat. Nah, dengan berpuasa ini jadi pekerjaan daripada penghasil insulin ini juga akan dia berkurang dengan kita berpuasa. Luar biasa, memang luar biasa sekali pelajaran kita pada malam hari ini. Sehingga dia mungkin bisa beristirahat, si organ untuk memproduksi insulin ini. Bayangkan ketika kita umur 60 tahun, 60 tahun itu dia bekerja terus-menerus untuk memproduksi insulin. Tetapi ketika kita berpuasa melalui program intermittent fasting ini, dia akan lebih slow down, lebih beristirahat untuk memproduksi insulin dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita pun menjadi berkurang. Baik, luar biasa sekali pada malam hari ini. Masih ada pertanyaankah kepada sahabat-sahabat Rumah Berkat pada malam hari ini? Jangan lupa mungkin Saudari Peti bisa nanti mengupload untuk di kanal YouTube kita ya, untuk teman-teman kita yang mungkin belum sempat dari awal tadi penjelasan dari Pak Edi yang luar biasa. Bahasanya juga kami jadi mudah mengerti Pak Edi. Pak Edi Nurhan, kami senang sekali. Ya. Baik. Apakah masih ada? Oh. Ini pertanyaan terakhir nih dari Saudara Anton. Pengalaman Pak Edi puasa 88 jam itu apakah badan biasa gemeteran dan lain-lain, apa efeknya? Puasa 88 jam. Silakan Pak Edi. Ya, yang paling berat itu mungkin pada saat start ya, hari pertama itu paling berat. Lalu kemudian masuk ke hari kedua sudah nggak terlalu. Hari ketiga mungkin sudah nggak terlalu rasa lapar, tubuh sudah seperti biasa. Kenapa? Karena jangan dipikir kita nggak makan, nggak punya energi. Energi kita tidak didapat dari makanan, energi kita didapat dari cadangan makanan. Jadi tubuh sebetulnya kalau nggak mati kita, jantung kita tadi ingat yang saya bilang ATP jadi ATD kemudian ADP. mono ya ADP. Jadi dia pada saat sudah tidak ada energi kita akan mati ya. Tapi tubuh kenapa kita masih hidup karena kita dapat cadangan makanan dari lemak kita. Tubuh kemudian membakar lemak. Jadi sebetulnya melewati masa itu kita sudah seperti biasa bisa bekerja. Saya tetap kerja nggak tidur enggak, tapi tetap bekerja dan sebagainya. Jadi tidaklah sampai gemetaran, sampai kayak mau mati, enggak, karena
seperti biasa, kecuali Anda memang kurus kering, tidak punya lemak ya. Nah, jangan. Tapi selama Anda pegang perutnya masih apa ada yang dipegang gitu ya, jangan khawatir, maka dia akan dibakar. Dan dalam waktu 3 hari aja sudah kurang 3, semua celana saya jadi kendor semua ya, karena lemak-lemak di situ tuh dibakar semua. Baik, terima kasih luar biasa pada malam hari ini Pak Edi. Mungkin masih ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, karena memang waktu jualah, kita tadi sudah mulai dari jam 7 lewat 10 menit, sekarang sudah pukul 20 lewat 22, sudah 1,5 jam kurang lebih. Baik, tentunya kami semua, sahabat Rumah Berkat, pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Edi Nurhan atas satu nasihat-nasihat yang begitu berharga. Ya, begitu berharga melalui pengalaman dan juga melalui penelitian-penelitian tadi yang sudah dipaparkan, betapa begitu banyaknya manfaat daripada puasa ini bagi tubuh manusia. Baik, kita berikan aplaus kepada Bapak Edi Nurhan yang telah memberikan presentasinya. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Edi Nurhan atas paparannya pada malam hari ini. Baik, begitu sahabat Rumah Berkat, seminar kesehatan kita pada bulan Maret ini di minggu ketiga, kita akan bertemu kembali di bulan April pada minggu ketiga di hari Minggu.